Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini, begitu. Jadi Pak Harly, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiarto Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Penegakan hukum harus didorong, penegakan hukum yang fair dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanillah. Nama Tom Lembong masih terus disebut-sebut oleh masyarakat ya. Bahkan bukan cuma dari kalangan menengah ke bawah, para pejabat sampai dengan presenter seperti anggota DPR juga ikut bersuara atas ditahannya Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Nah, hal ini saja menyita perhatian publik sehingga akhirnya beberapa mereka dari baik dari eksekutif, dari legislatif, bahkan dari mereka yang berkecimpung di dunia pertelevisian menganggap dan menanyakan bagaimana sebenarnya status dari Tom Lembong ini. Kenapa bisa namanya muncul dan dia yang ditahan? Padahal banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mirip dan sama seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong, dilakukan juga oleh Menteri Perdagangan pada eranya masing-masing. Nah, bagaimana video lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya, karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong, begitu. Saya minta data, dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya, begitu. Saya senang keluar Perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya huruf G, tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mohon maaf Pak Ketua, tidak lagi bisa berargumentasi laporan kami hanya untuk Presiden. Tapi sekarang kita Komisi 6 mudah-mudahan masuk, terima kasih kalau masuk di dalam kesimpulan rapat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini, begitu. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan pernyataan sore hari ini, saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo pada saat pelantikan, yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Jadi Pak Harly, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan, karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, karena ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harly, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula,
ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito impor gula sekitar 15 juta ton, Agus Suparmanto impor gula sekitar 9,5 juta ton, Muhammad Lutfi impor gula sekitar 13 juta ton, Zulkifli Hasan impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan, tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu, ya. Oke. Terima kasih. Tapi yang kita ingin tanya, yang publik ingin tanya, kenapa Kejaksaan Agung juga tidak menjerat mafia impor gulanya? Mbak Nana, Ya. penanganan perkara ini kan baru diumumkan tersangkanya beberapa waktu yang lalu. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa penyidik akan terus melakukan pendalaman. Apakah ada keterkaitan pihak-pihak lain, itu loh. Dan kami terus bekerja secara hati-hati menegakkan hukum, jangan sampai melawan hukum. Dan yang kami utamakan adalah bukti-bukti terhadap pemenuhan unsur. Nah, ketika misalnya dari bukti permulaan yang cukup, ada pihak-pihak lain yang seperti yang Mbak Nana sampaikan tadi, ya semua opsi itu bisa terbuka bisa dilakukan. Langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka pada kasus Tom Lembong selaku menteri, dan notabene menterinya hanya 1 tahun. Tapi kita mendorong Kejaksaan agar fair dan tidak tebang pilih. Kalau Tom Lembong ditersangkakan hanya kebijakan impor, seharusnya menteri-menteri lain juga ikut diperiksa supaya prosesnya dianggap adil oleh masyarakat. Penegakan hukum harus didorong, penegakan hukum yang fair dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta agar kejaksaan dalam pengusutan kasus ini tidak menargetkan kasus-kasus yang sudah lampau, yang sudah 10 tahun ke atas. Ini selaras sejalan yang program Prabowo untuk mengawal pemerintahan Prabowo untuk kasus-kasus yang baru saja, supaya tidak mengganggu, terkesan ini jadi alasan tertentu. Ya, itulah tadi statement dari beberapa orang yang memiliki profesi yang berbeda ya, di mana ada Mbak Rieke Diah Pitaloka dan juga Ibu Pratiwi, di mana sebagai presenter dan juga anggota DPR dari Partai Nasdem, menyebutkan kalau di sini ada keraguan bahwa pihak Kejagung menetapkan tersangka Thomas Lembong itu adalah murni karena kasus korupsi. Karena memang banyak sekali statement dari masyarakat yang menyebutkan kalau apa yang dilakukan oleh Thomas Lembong ini juga dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan yang lainnya. Karena ini mens reanya belum didapat, apa rencana jahatnya itu tidak ditemukan, karena apa yang dilakukan oleh Kejagung itu kebanyakan adalah mengenai kebijakan. Sedangkan kebijakan ini itu perlu dilakukan oleh para menteri dalam rangka untuk menuntaskan pekerjaannya ya. Jadi di sini bahkan dari Kejagung sendiri belum menemukan di mana letak kesalahan dari Thomas Lembong dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya ataupun dari kelompok lain. Tapi murni memang dari kebijakan. Nah, hal ini juga ditanyakan ya dari video tadi oleh para anggota DPR dan juga para presenter, dan juga tentunya para masyarakat yang menuliskan unek-unek mereka di media sosial, baik itu di X, Instagram, TikTok, ataupun di tempat yang lainnya. Sehingga kami semua itu menantikan kejelasan dari Kejagung dalam menetapkan tersangka Thomas Lembong ini, selain dari pasal 2 dan 3 itu apa gitu loh. Karena memang masyarakat melihat sampai dengan sekarang kebanyakan mereka menuduh atau menilai kalau apa yang dilakukan Kejagung ini adalah murni politisasi, bukan murni dari korupsi. Karena memang belum ditemukan aliran dana ke
Tom Lembong ini. Dan jadi gimana menurut mereka semua? Apakah sudah didapatkan pertanyaan yang berada di dalam hati oleh para presenter tadi, atau masih ada pertanyaan lainnya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. ADN Project sampai di sini dulu. Boleh kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.